Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, setiap dari kita pasti memiliki doa yang kita simpan dalam hati, yang mungkin tak pernah kita ucapkan kepada siapapun. Kita ingin disembuhkan dari kesedihan. Kita semuanya pasti ingin dimudahkan urusannya. Kita semuanya juga pasti ingin dilapangkan rizkinya, ingin diberikan ketenangan, ingin pula disatukan dengan orang-orang yang kita cintai dalam kebaikan. Namun terkadang kita bertanya, mengapa doa saya belum dikabulkan? Apakah Allah mendengar doa saya? Jawabannya pasti, sahabatku, Allah mendengar doa kita. Allah tidak akan pernah berpaling dari hambanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Maka bukan tentang apakah Allah mengabulkan atau tidak doa kita, tetapi tentang kapan, bagaimana, dan dengan cara yang terbaik doa mestinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, hari ini kita akan belajar amalan-amalan spesial yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini pun telah diterangkan oleh para ulama yang telah membuat atau menyusun doa-doa yang lebih cepat diijabahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama adalah berdoa secara diam-diam untuk orang lain. Hal ini bisa kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, da'watul muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu adalah mustajab. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khair, qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimislin. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat berkata, amin, dan engkau akan mendapatkan yang sama sebagaimana engkau mendoakan saudaramu. Subhanallah. Ketika kita mendoakan orang lain, maka diaminkan oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan kita, dan doa malaikat tidak akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau ingin doamu dikabulkan, jika ingin doamu terkabul, maka doakan orang lain secara diam-diam. Doakan orang yang pernah melukaimu, doakan orang yang pernah mengecewakanmu, doakan orang yang engkau cintai, doakan orang yang engkau pernah ada hasad, engkau pernah ada iri kepadanya.
Karena ketika engkau mendamaikan hatimu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan hidupmu. Sahabatku sekalian, amalan spesial yang kedua adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Al-Jawab Al-Kafi, beliau mengatakan, al-istighfar yaftahu abwabar rizq wa yuyassirul umur wa yajlibu al-barakah. Istighfar itu membuka pintu rizki. Istighfar itu memudahkan segala urusan. Dan istighfar pula akan mendatangkan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin, yang artinya beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memberikan kalian harta dan keturunan. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Sahabatku sekalian, banyak orang mengejar rizki tetapi melupakan jalan paling cepat untuk menuju rizki itu, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang melalaikan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal istighfar itu merupakan jalan yang paling cepat untuk menuju rizki. Istighfar itu bukan hanya tentang dosa, tetapi istighfar itu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang tertahan. Sahabatku sekalian, amalan spesial yang ketiga adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Hadis riwayat Baihaqi. Dan juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dawu maradakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sebagaimana hadis riwayat Tabrani. Sedekah bukan hanya mengenai memberi harta kepada orang lain, tetapi sedekah itu adalah menghidupkan hati. Semakin tulus sedekah kita kepada orang lain, maka semakin cepat Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada kita. Semakin cepat Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Sahabatku sekalian, amalan keempat adalah memaafkan orang lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ad-du'a yumna'u bil qalbil qasi wal hiqdi wal bughdi. Doa itu akan terhalang oleh hati yang keras, dendam dan kebencian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lapangkanlah hati. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Maka jika kita memaafkan orang lain, maka Allah akan maafkan kita. Jika kita melapangkan urusan orang lain, kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan melapangkan hidup kita. Allah akan memudahkan hidup kita.
Dan ketika hati menjadi ringan, maka doa kita akan lebih mudah naik ke langit. Sahabatku sekalian, amalan yang kelima adalah meminta doa kepada orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Salasu da'watin la turaddu, da'watul walidi liwaladi, wa da'watul musafir, wa da'watul matlum." Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak akan tertolak, yang pasti akan diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua untuk anaknya, doa musafir, dan doa orang yang terdolimi. Maka sahabatku, jika engkau masih memiliki orang tua, genggam tangannya, minta doa kepadanya, katakan kepadanya, doakan aku abi, umi, doakan aku ayah, ibu, agar hidupku diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa kepada mereka selagi mereka masih hidup, selagi doa mereka akan menembus langit dunia, doa mereka akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mereka lebih kuat dari amalan yang kau kerjakan bertahun-tahun. Maka sahabatku sekalian, doa adalah hubungan cinta antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu bukan hanya mengenai permintaan seorang hamba kepada Allah, tetapi doa itu merupakan bukti ikatan hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah mengabulkan doa kita dengan segera, dengan cepat. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda doa kita, menunda pengabulan doa kita karena waktu terbaik belum tiba. Allah yang mengetahui mana waktu terbaik doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah akan mengganti doa kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka tugas kita bukan mengenai memastikan hasilnya, tetapi tugas kita adalah menjaga hati ini agar tetap yakin dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang sabar dalam berdoa, menjadi seorang hamba yang lembut dalam memaafkan, menjadi seorang hamba yang dermawan dalam bersedekah, menjadi seorang hamba yang tulus dalam beristighfar, dan menjadi seorang hamba yang penuh cinta dalam mendoakan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.